slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Marc Marquez punya kans promosi ke Ducati. Semua orang berharap jika Marc Marquez mampu jadi tandem Francesco Bagnaia. Marc Marquez masuk bursa pebalap baru Ducati untuk 2025. Francesco Bagnaia merasa Marquez akan bisa berkontribusi besar ke depannya. Tim pabrikan Italia itu masih mempertimbangkan pebalap keduanya setelah memperpanjang kontrak Bagnaia sampai 2026. Belakangan ini ada dua opsi yang menguat, yaitu memilih di antara Marquez atau Jorge Martin. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, menyatakan bahwa lebih dari satu tim yang mencoba mendekatinya untuk berkolaborasi di MotoGP 2025. Meski musim kompetisi 2024 masih baru berjalan 4 seri, Marquez tak memungkiri bahwa diskusi dengan tim-tim lain sudah dimulai. Seperti yang diketahui, usai membela Repsol Honda selama 11 tahun, Marquez pindah ke Ducati lewat Gresini. Kontraknya hanya terikat dengan Gresini dan berdurasi setahun, tanpa ikatan dengan Ducati Corse. Durasi kontrak yang singkat ini membuat Marquez bisa mempertimbangkan opsi lain untuk 2025. Marquez mengakui bahwa seri Spanyol dan seri Prancis menjadi masa-masa krusial bagi banyak pembalap dalam menentukan masa depannya, karena saat itulah diskusi dan negosiasi biasanya mulai dijalankan. Lalu, tim mana saja yang mendekati Marquez? Semakin kompetitif, makin banyak pabrikan yang melirik. Marquez pun diduga sedang diincar oleh General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, untuk ditandemkan dengan Pecco Bagnaia di Ducati Lenovo Team. Selain itu, Marquez juga dikabarkan bisa merapat ke Aprilia Racing, mengingat Aleix Espargaro sudah memberikan sinyal niatan pensiun. Selain itu, dari tim Pramac Racing pembalap Jorge Martin masih stabil sejak menjadi runner-up musim lalu. Pebalap Pramac itu memuncaki klasemen MotoGP sementara dengan 92 poin, 3 kali menang dalam total 8 balapan pertama, dan hanya sekali retired usai jatuh di Jerez akhir pekan lalu. Di sisi lain, Marc Marquez tampil mengesankan di musim debutnya bersama Gresini. Juara dunia 8 kali itu kompetitif usai 2 kali finish kedua di sprint, dan sekali menjadi runner-up di balapan utama di Jerez. Pada balapan terakhir yang disebut, Marquez menyedot perhatian besar. Meski memakai GP23, versi Desmosedici yang lebih lawas, The Baby Alien mampu bertarung sengit melawan Pecco Bagnaia pada putaran-putaran terakhir. Aku tidak tahu. Marc datang dari 12 tahun di tim Honda, dan aku yakin dia bisa berkontribusi sesuatu pada sebuah tim pabrikan seperti Ducati. Namun, untuk sekarang kami sudah sangat kompetitif, sahut juara dunia MotoGP back-to-back ini. Kami sangat memperhatikan setiap detail. Kami di level yang sangat tinggi, jadi Marquez akan beradaptasi dengan baik pada situasinya, Bagnaia menambahkan dikutip Autosport. Ducati dikabarkan baru akan memastikan tandem Bagnaia setelah MotoGP Italia, awal Juni mendatang. Well, kita lihat saja, ya. Di antara sekarang dan 2 bulan ke depan bursa pebalap akan lebih stabil dan kita akan bisa sedikit melihat masa depannya, sahut Jaime Martinez, manajer Marc Marquez. Pabrikan Italia, Ducati belum memutuskan pembalap kedua di tim pabrikan mereka untuk tahun 2025 dan 2026. Mereka baru mengamankan satu pembalap, Francesco Bagnaia. Sekarang mereka sedang mempertimbangkan rekan setim baru rider asal Turin itu. Ada 3 nama favorit yang bisa menjadi pilihan menarik bagi pabrikan Bologna, Jorge Martin, Enea Bastianini dan Marc Marquez. Marquez muncul sebagai pilihan setelah pindah ke Gresini Racing. Dia menjadi pembalap satelit Ducati terbaik sementara ini, mengalahkan semua pengguna GP23 lainnya. Performa Marquez telah memikat hati para petinggi Ducati. Seperti yang dikatakan CEO Ducati, Claudio Domenicali menegaskan bahwa Marc Marquez adalah bintang. Merekrut Marc akan mendatangkan sponsor yang lebih besar, sehingga Ducati bisa menembus pasar Eropa maupun dunia. Bos Ducati juga itu merasa dilema jika mengontrak Marc Marquez.
Jika Marc Marquez berkenan, itu adalah kontrak resiko dalam jangka panjang, akan tetapi Marc juga bakal mendatangkan banyak keuntungan jangka pendek. Selain itu, bos Ducati Luigi Dall'Igna menyebut Marc Marquez adalah pembalap paling bagus saat ini. Dirinya juga telah membuktikan di 4 balapan pertama bahwa Marc berhasil menempatkan dirinya di market pembalap. Ia berhasil membuktikan dirinya bahwa ia masih bisa menang, ia masih memiliki rasa lapar akan kemenangan itu. Dengan begitu, Gigi Dall'Igna tak ragu lagi untuk menempatkan Marc Marquez ke tim pabrikan, jadi duet sempurna bareng Francesco Bagnaia dan sebagai pengganti Enea Bastianini. Lalu bagaimana komentar Bagnaia jika dipasangkan dengan Marquez sebagai tandem mulai tahun depan? Saya tidak tahu, saya hanya ingin menjadi juara. Soal tandem di masa depan itu adalah keputusan para petinggi Ducati, kata Bagnaia saat ditanya tentang kemungkinan Marquez gabung tim pabrikan Ducati, seperti diwartakan motorsport.com edisi Spanyol. Marc berasal dari 12 tahun di tim Honda dan saya yakin dia bisa memberikan kontribusi sesuatu untuk tim resmi seperti Ducati, tapi saat ini kami sangat kompetitif, jelas Bagnaia lebih lanjut. Kami memperhatikan setiap detail, kami memperhatikannya pada level yang sangat tinggi, sehingga Marquez akan beradaptasi dengan baik dengan situasi tersebut, seru Bagnaia tentang kemungkinan Marquez menjadi rekan setim barunya di tim pabrikan Ducati. Ducati sendiri mengatakan mereka tidak terburu-buru untuk memutuskan siapa yang akan menjadi tandem Bagnaia, karena mereka berada dalam situasi yang baik dengan banyak pilihan potensial. Pembalap Gresini, Marc Marquez, kembali naik podium pada balapan utama setelah 558 hari pada balapan MotoGP Spanyol 2024 di sirkuit Jerez, Minggu kemarin. Juara dunia 8 kali itu kehilangan tahun terakhir kontrak dengan Honda yang mahal pada 2024 untuk bergabung dengan skuad Gresini Ducati dengan motor spek 2023, karena Honda terbukti terlalu tidak kompetitif. 2 kali menjadi peraih podium dalam balapan sprint di 3 balapan pertama 2024, Marquez meraih pole position pada MotoGP Spanyol 2024. Marquez lalu finish kedua pada balapan utama setelah bertarung dengan bintang pabrikan Ducati, Francesco Bagnaia untuk meraih kemenangan. Marquez saat ini baru terikat kontrak 1 tahun dengan Gresini Racing dan menjadi salah satu nama yang masuk dalam kandidat kursi pabrikan Ducati pada 2025 bersama Jorge Martin dan Enea Bastianini. Dengan Ducati yang berharap untuk menyelesaikan susunan tim pabrikannya pada MotoGP Italia, Marquez menyatakan bahwa Ducati bukanlah satu-satunya pilihannya untuk balapan di pabrikan pada 2025. Akan tetapi jika Ducati menggaet saya, besar kemungkinan saya akan menerimanya. Yang penting hasilnya sudah terlihat. Sejauh ini ada kecepatan, tetapi belum ada hasil, kata Marquez selepas menjalani tes di sirkuit yang sama, Senin kemarin dilansir dari Motorsport. Mari kita lihat apakah kami bisa memastikannya juara di Le Mans, Prancis. Saya selalu mengatakannya, semakin cepat Anda melaju di jalur yang benar, semakin banyak pilihan yang Anda miliki. Yang penting adalah, rencananya, berjalan dengan baik dan ketika ada hasilnya, pabrikan akan menghubungi saya dan sudah ada pembicaraan. Secara mental, saya cukup jelas tentang apa yang saya inginkan, ujar pembalap 31 tahun itu. Ditanya apakah kursi pabrikan Ducati bergantung padanya, Marquez mengatakan ada pilihan selain Ducati untuk meneruskan karir balapnya. Namun jika Ducati memberikan kepercayaan itu, tentu saja saya akan menerimanya, ujar Marc Marquez. Ya, itu tergantung pada semuanya secara umum, tetapi yang penting adalah saya sudah jelas dan saya tidak hanya punya satu pilihan, tapi Ducati pasti memberikan pertimbangan, ujar pembalap Spanyol itu. Ducati mengontrak kembali pemegang 2 gelar juara dunia beruntun, 2022-2023, Bagnaia dengan kontrak baru berdurasi 2 tahun hingga akhir 2026 sebelum dimulainya musim 2024. Marc Marquez juga mengatakan sudah ada pembicaraan dengan pabrikan di MotoGP untuk musim 2025. Saya tidak punya hanya satu pilihan untuk kembali ke tim kerja tahun depan, aku Marquez. Ducati juga telah menandatangani kontrak 2 tahun untuk membawa bintang Moto2, Fermin Aldeguer ke MotoGP tahun depan.
Namun, belum diketahui di mana Aldeguar akan membalap dengan tim apa musim depan. Namun CEO Ducati, Claudio Domenicali menegaskan bahwa Marc adalah bintang. Merekrut Marc akan mendatangkan sponsor yang lebih besar, sehingga Ducati bisa menembus pasar Eropa maupun dunia. Bos Ducati itu merasa dilema, jika mengontrak Marc itu adalah resiko jangka panjang, akan tetapi Marc bakal mendatangkan banyak keuntungan jangka pendek. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez kembali menegaskan bahwa dirinya menginginkan motor pabrikan pada tahun 2025. Marquez hanya dikontrak Gresini selama 1 musim sehingga dalam beberapa minggu mendatang akan membuka kembali pembicaraan mengenai masa depannya. Setelah mengetahui bahwa ia tetap membuka pilihannya, Marquez bersikeras menjelang MotoGP Spanyol bahwa ia memang menginginkan sepeda motor dengan spesifikasi terbaru. Masa depan? Tentu saja saat ini saya belum punya kejelasan, ujarnya. Tentu saja, saya ingin motor pabrikan. Ini adalah sesuatu yang selalu menjadi nilai tambah. Hal ini menjadi acuan dari Gigi D'Aligna. Tahun ini, tentu saja, merupakan sesuatu yang sangat istimewa dalam karir saya. Karena saya datang dari 4 tahun yang sangat sulit. Tetapi kemudian saya membuktikan, dan menunjukkan kepada diri saya sendiri, yang paling penting, bahwa saya masih kompetitif. Jadi pekerjaan saya adalah melakukan 100% untuk memiliki motor pabrikan untuk tahun depan. Kemudian, mari kita lihat. Saya tidak memiliki kontak dengan siapapun. Saya ingin melakukan yang terbaik. Jika Anda cepat di trek balap, Anda akan memiliki lebih banyak pilihan. Kabar terbaru dari tim Factory Ducati untuk musim balap MotoGP 2025 mengindikasikan bahwa Pecco Bagnaia telah dipastikan sebagai salah satu pembalapnya. Namun, masih ada kekosongan 1 kursi yang harus diisi, dengan beberapa kandidat potensial seperti Enea Bastianini, Jorge Martin, dan Marc Marquez. Tetapi, menurut sumber internal dari tim Lenovo Ducati, dipercaya bahwa kepala tim, Gigi D'Aligna, sangat ingin merekrut Marc Marquez untuk bergabung dengan tim Ducati. Marquez ditanya apakah dia sudah membuka pembicaraan dengan tim untuk membahas tahun 2025. Di sekitar Jerez, Le Mans dan Mugello, beberapa kontak akan dimulai. Ini benar, katanya. Tetapi saat ini saya memiliki Marin di trek balap untuk terus melaju. Gresini dikontrak untuk tetap menjadi tim satelit Ducati tahun depan. Persyaratan mereka adalah mengendarai motor berusia 1 tahun, tetapi mereka dilaporkan berusaha meyakinkan Ducati untuk memberi mereka 1 GP25 musim depan. Itu akan memungkinkan Marquez untuk bertahan. Namun situasi di sekitar tim satelit Ducati lainnya adalah masalahnya. Kontrak Pramac dan VR46 akan segera berakhir, dan mereka sedang menegosiasikan masa depan mereka. Pramac dapat mengaktifkan klausul kontrak untuk tetap bersama Ducati selama 2 tahun lagi dengan persyaratan yang sama, dan mempertahankan motor pabrikan mereka. Namun tertundanya pengaktifan klausul ini menimbulkan keraguan seputar masa depan Pramac. Yamaha dilaporkan sedang dalam pembicaraan lanjutan untuk menarik Pramac ke jajaran mereka pada tahun 2025. Jika Pramac meninggalkan Ducati, 2 motor pabrikan mereka akan diperebutkan. Meskipun VR46 juga menginginkan akses, hal ini meningkatkan peluang Gresini untuk mendapatkan GP25 yang ingin dikendarai Marquez. Pilihan penting Marquez lainnya untuk mengamankan GP25 jelas adalah bergabung dengan tim resmi Ducati, bersama Francesco Bagnaia, tahun depan. Jika Marquez pindah pabrikan, betapapun kecil kemungkinannya setelah 1 tahun beradaptasi dengan Ducati, maka Aprilia dapat menawarkan motor pabrikan. Maverick Vinales sempat ditanyai potensi kedatangan Marquez. Harapan untuk kembali ke Honda tentunya tidak akan terwujud setelah awal buruk mereka di tahun ini. Terakhir kali, Marquez terjatuh dari posisi terdepan di MotoGP Amerika karena masalah pengereman. Kecelakaan itu salahku, katanya. Karena kalau ada masalah harus dipahami, dan diusahakan untuk mencegahnya. Tidak dapat diprediksi untuk mengetahui kapan saya akan mengalami masalah itu. Khusus di tikungan 1, saat saya menyalip Pedro Acosta, suhu ban depan turun drastis. Saat saya sampai di titik rem keras pertama, remnya kosong.
Tim bekerja sangat keras dengan Ducati untuk melihat apa yang bisa kami lakukan di masa depan, agar masalah ini tidak terulang kembali. Hal pertama adalah mengubah level bagian depan. Kalau begini, kalau saya punya masalah, saya punya Marin lebih banyak. Saya di sini untuk mempelajari banyak hal. Ada beberapa hal. Yang paling penting adalah kecepatannya ada. Sekarang kami perlu membereskan hal-hal kecil agar lebih konsisten di posisi teratas. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.